Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Prita di sini. Dan pada kesempatan kali ini Bu Prita masih mengajak anak-anak untuk belajar mengenai tema 9 subtema 1 untuk kelas 4. Nah, kali ini kita akan belajar fokus ke materi PPKN. Nah, fokusnya di apa, anak-anak? Ya, tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Materi tersebut ada pada tema 9 subtema 1 di pembelajaran 2 dan 4. Oke, langsung saja yuk kita bahas tuntas untuk kesempatan kali ini. Oke, anak-anak, sebelumnya supaya kalian paham hal apa sih yang harus kalian dapatkan, kompetensi apa yang harus kalian raih di kesempatan kali ini. Nah, ini sekilas aja ya, intinya kalian akan mempelajari mengenai kewajiban dan hak warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari untuk KI satunya, kemudian ini yang kedua, yang ketiga. Ini pengetahuannya, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk keterampilannya, kalian diharapkan dapat menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja kita ke... Sebelumnya, anak-anak, Bu Prita akan mengingatkan kembali apa itu hak dan kewajiban. Sebenarnya ini sudah berkali-kali kita pelajari, tapi ini untuk mengingatkan saja. Jadi hak itu adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik kita. Itu adalah pengertian dari hak. Aduh, belibet ya. Oke, kemudian untuk kewajiban itu apa? Nah, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, tentunya hak dan kewajiban ini memiliki keterkaitan. Kita harus melaksanakannya dengan seimbang. Tidak boleh kita hanya melaksanakan hak, meminta hak, tapi tidak melaksanakan kewajiban. Begitu pula ketika kita melaksanakan kewajiban, maka ada hak yang dapat kita peroleh. Oke, anak-anak, ini adalah hak yang kita peroleh dari lingkungan. Jadi kenapa kok lingkungan? Karena untuk tema 9 ini terkait dengan lingkungan ya, yaitu adalah mengenai kayanya negeriku dan masih terkait dengan lingkungan, terkait dengan materi IPA juga kemarin, yaitu IPS, mohon maaf, yaitu terkait dengan lingkungan. Nah, anak-anak, apa saja hak yang kita peroleh dari lingkungan? Yang pertama, yaitu adalah menikmati lingkungan yang bersih dan segar. Ini kurang hurufnya. Jadi kita berhak untuk menikmati lingkungan yang bersih dan segar tanpa adanya polusi. Hak yang kedua, ya ini kaitannya sama air ya, mendapatkan air yang bersih dan sehat, tentunya tanpa pencemaran lingkungan. Yang selanjutnya yaitu adalah hak terbebas dari pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan itu tidak hanya udara ya, tapi juga suara, yaitu dari suara bising kendaraan bermotor atau pesawat atau suara yang lainnya. Tapi juga pencemaran tanah dari pestisida, pencemaran air, pencemaran udara dari asap kendaraan dan juga pembakaran. Nah, itu adalah terbebas dari pencemaran lingkungan yang terdiri dari hal yang sudah Bu Prita sebutkan tadi. Kemudian hak yang selanjutnya adalah memperoleh apa yang kita butuhkan dari alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ini adalah hak-hak yang kita peroleh dari lingkungan. Tentunya yang namanya hak ini harus diimbangi dengan kewajiban. Kewajibannya apa saja? Yuk kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kalau tadi sudah haknya, maka ini kewajibannya. Kewajiban terhadap lingkungan. Ada apa saja? Yuk perhatikan. Pertama, udah jelas ya. Ini kalian pasti masih melaksanakannya di desa-desa atau di perkotaan. Sebenarnya juga masih ada walaupun sudah mulai jarang. Yaitu adalah
Kewajiban untuk menjaga lingkungan supaya tetap bersih dengan cara yaitu bergotong royong, membersihkan lingkungan setiap hari Minggu, atau bisa juga dari mulai lingkungan terkecil yaitu keluarga. Nah, kemudian yang kedua ini adalah reboisasi atau penanaman kembali kewajiban kita. Kenapa kok penanaman kembali? Ya, kalau mamanya selama ini banyak pohon yang ditebangi, jika tidak ada penanaman kembali atau reboisasi maka akan terjadi bencana ke depannya. Selain reboisasi anak-anak, kewajiban kita terhadap lingkungan itu adalah tebang pilih dan tebang tanam. Tebang pilih artinya kita memilih pohon-pohon mana yang bisa ditebang. Tebang tanam ya mirip dengan reboisasi, yaitu setelah menebang kita juga harus menanam kembali sebagai ganti pohon yang ditebang. Selanjutnya anak, nah ini dia kewajiban kita terhadap lingkungan. Bersepeda Bu, iya bersepeda. Kenapa bersepeda? Ini adalah salah satu kendaraan atau alat transportasi yang ramah lingkungan. Biasanya sekarang orang-orang malas ya menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Mereka mencari kepraktisan. Contoh, lebih suka menaiki kendaraan bermotor atau mobil pribadi. Padahal jika jumlahnya semakin banyak, maka akan menimbulkan masalah atau bencana pada lingkungan. Selanjutnya, apalagi kewajiban kita? Ya, ini dia, merawat tumbuhan atau tanaman atau segala sesuatu yang ada di alam. Tidak usah jauh-jauh dari lingkungan terkecil, yaitu rumah kita saja. Selain itu tentunya, selain tanaman juga ada hewan, karena kedua hal itu saling berkaitan. Lanjut, ya ini dia, membuang sampah di tempat yang sudah disediakan. Sekarang ini sudah banyak tempat-tempat sampah yang memisahkan antara beberapa jenis sampah. Nah, itu disesuaikan. Bu Prita yakin di sekolahan kalian juga sudah mulai ada pembiasaan seperti itu. Diterapkan ya untuk sampah kertas, untuk sampah plastik, dan lain sebagainya itu disesuaikan. Kemudian selanjutnya ini penting sekali, menghemat energi. Itu adalah salah satu kewajiban kita terhadap lingkungan. Ya, menghemat energi itu bisa listrik, bisa air, kemudian yang lain sebagainya. Itu adalah kewajiban kita terhadap lingkungan. Jelas ya? Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Aduh, apa ya? Oh, ini dia. Akibat tidak melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan. Apa yang akan terjadi anak-anak? Perhatikan baik-baik. Yang pertama, apa ini? Longsor. Sudah dipastikan ya. Ketika kita tidak melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan, bisa terjadi bencana. Salah satunya adalah longsor. Ini biasanya karena orang-orang itu membangun bangunan di tempat-tempat yang seharusnya menjadi jalur tumbuhan atau membuang sampah sembarangan atau terjadinya penebangan tapi tidak ada reboisasi. Selanjutnya, ini dia, perhatikan, ini banjir yang diakibatkan oleh sampah akibat ulah manusia. Buang sampahnya sembarangan, ya ini yang akan didapatkan lingkungan kotor dan bisa menyebabkan banjir. Kemudian selanjutnya ini dia, polusi udara. Ini biasanya di kota-kota besar ya, banyak sekali yang namanya polusi udara. Karena asap pabrik, selain asap pabrik bisa juga dari kendaraan bermotor. Nah, apalagi banjir sama yang tadi seperti sudah disebutkan. Nah, itu bahaya sekali. Selain ini juga sebenarnya masih banyak akibat dari tidak melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan. Ada kebakaran hutan yang bisa menyebabkan polusi asap atau penggunaan pestisida berlebihan yang bisa merusak lingkungan. Cukup jelas ya anak-anak ya? Ini, penting. Apa ya yang penting? Oke, hak dan kewajiban harus dilakukan dengan tanggung jawab. Kenapa harus seperti itu? Karena pelaksanaan hak dan kewajiban itu terkait dengan tanggung jawab. Tanggung jawab itu seperti apa, Bu? Nah, tanggung jawab itu adalah pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Jika tidak seimbang, maka akan terjadi kekacauan. Lalu, tanggung jawab seperti apa yang bisa dilakukan? Terkait dengan lingkungan. Coba perhatikan di sini Bu Prita kasih contohnya. 1, membersihkan lingkungan dari sampah, itu tanggung jawab kita bersama. 2, menjaga agar udara tetap bersih dan terhindar dari polusi.
Jelas. 3 ya, menjaga sungai tetap bersih supaya tidak terjadi banjir, tanah longsor, dan penyakit. Kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir, merawat pohon dan tanaman sehingga lingkungan tetap asri dan menjaga hewan serta tumbuhan dari terjadinya kepunahan. Nah, itu adalah tanggung jawab yang bisa kita laksanakan sebagai anggota masyarakat, sebagai seorang pelajar untuk menjaga lingkungan tetap nyaman, aman, dan lestari. Oke, anak-anak, sekarang kita sudah sampai di kesimpulan. Kesimpulannya, oke, tadi ada hak. Hak itu anak-anak adalah sesuatu yang kita miliki, sesuatu yang mutlak kita miliki. Hak kita itu mendapatkan lingkungan yang bersih, udara yang bersih, air yang bersih, dan juga mendapatkan segala sesuatu dari alam yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, yang namanya hak ini harus diimbangi dengan yang namanya kewajiban. Kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya, kemudian tidak lupa juga untuk menghemat energi, juga dengan yang namanya reboisasi, tebang tanam atau tebang pilih, dan lain sebagainya ya. Nah, yang namanya hak dan kewajiban jangan lupa dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, yaitu melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Itu kesimpulan kita pada kesempatan kali ini. Dan oke, anak-anak, kita sudah berada di akhir dari slide ini, dari tayangan ini. Terima kasih sudah belajar bersama Bu Prita. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share supaya bisa bermanfaat bagi orang lain dan juga tentunya bisa menambah ilmu kalian. Tetap semangat untuk penugasan. Silahkan bisa lihat di link deskripsi di bawah ini. Itu nanti ada soal-soal yang terkait dengan hak dan kewajiban. Semoga dengan melihat tayangan ini kalian juga bisa menyelesaikan permasalahan atau soal-soal yang ada dengan benar. Oke, sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya, di tayangan selanjutnya dari Bu Prita. Ditunggu ya. Semoga sehat selalu, diberikan perlindungan, dan Bu Prita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.